Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam setobi, salam setelaras, salam setengah tetretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, sekarang ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari salah satu sahabat bediler ya, tentang dari Renaldi Perdian 4617. Dia bertanya, Mas, tanya dikit mengenai tabung angin aspentinya besar 8 mm. Apa kelebihannya? Wah, aspentil 8 mm. Wih, besar ini bos. Karena setahu saya itu V4, V5, V6 itu ada V6 atau aspentil yang menggunakan 6 mm itu milik, kalau nggak keliru ya, maaf kalau salah, miliknya Barata sepertinya ada yang tabungnya menggunakan 6 mm. Dan ini kemudian ditanyakan bagaimana kalau umpamanya pada tabung itu aspentilnya menggunakan 8 mm. Wih, besar ini bos. Bahkan punya PCP saja bos ya, punya PCP saja kayaknya untuk yang 8 mili itu, untuk asfaltnya itu sulit juga sih. Untuk yang 8 mili kebanyakan 6 mili ada. Kalau yang 6 mili, yang 8 itu ada nggak ya? Maaf kalau umpamanya saya kurang update juga gitu kan tentang senapan. Tapi kayak gini, kalau umpamanya saya bahas ini menurut pendapat saya pribadi, nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam obrolan lah kalau umpamanya ada yang teman-teman yang lebih paham tentang pertanyaan ini. Baik, kita langsung saja diskusikan. Kalau menurut saya sahabat ya, aspentil sampai kemudian besar 8 mm itu kelebihannya dulu ya, yaitu transfer angin ataupun pemindahan angin dari tabung ke laras itu lebih cepat. Jadi tidak, kalau umpamanya ada sebuah selang antara selang kecil dengan selang besar, maka transfer air dari sumber airnya itu maka lebih cepat yang selang besar. Karena lubangnya pada transfer angin itu ataupun dari aspentil itu besar, maka yang jelas transfer angin dari tabung ke laras itu akan lebih cepat. Sweet. Maka angin itu akan cepat berkumpul. Bulat lah, nyampainya angin itu ke laras itu bulat. Sehingga kemudian mampu secara maksimal memberikan tekanan ataupun impact kepada memes itu dengan maksimal. Itu kelebihannya. Tapi ada tapinya. Kalau menurut saya ini ya, pendapat saya pribadi. Tapi kalau umpamanya Anda itu aspentilnya ataupun lubang aspentilnya itu sampai 8 mili gitu, sedangkan lubang transfer angin ke laras itu tetap menggunakan 3 mili, kan akhirnya sama juga. Kalau umpamanya Anda itu menggunakan selang besar bagian depan, tapi di ujung Anda menggunakan selang kecil, maka yang jelas airnya juga akan kecil juga. Maka sama dengan angin ini. Kalau umpamanya lubang di depan itu besar, kemudian di ujungnya yaitu pada chamber ke laras itu kemudian lubangnya hanya 3 mili, maka efeknya juga akan sama. Akan ya nggak ada ngaruhnya juga gitu, walaupun besarnya 8 mili, akhirnya akan terhambat di masuknya angin di chamber karena chambernya hanya 3 mili gitu. Kemudian kalau umpamanya mau diperbesar lubang pada chamber ke laras itu, seperti yang saya sudah pernah membahasnya kan, jangan apalagi sampai memperbesarnya Anda 8 mili. Kok jangan? Karena mimis Anda hanya menggunakan 4,5 mili.
Bahkan mimis itu ada beberapa mimis yang juga besarannya cuma sekitar 4,3 mili. Kalau umpamanya lubang pada transfer angin itu sampai 8 mili, maka mimis yang Anda masukkan nyemplung masuk ke bawah ataupun ya tersangkut ke lubangnya. Akhirnya nggak bisa disodong, nggak bisa, akhirnya macet lah gitu. Kecuali mau digunakan sebagai pasar. Kalau mau digunakan sebagai pasar, maka nggak apa-apa. Kenapa? Karena mimis yang dimasukkan itu dari depan. Dan mimisnya itu kan besar. Bukan lewat belakang. Sehingga tidak melewati lubang transfer angin. Kalau umpamanya lubang transfer anginnya itu berbesar juga. Sama dengan besaran pada aspentil. Gitu. Jadi kebanyakan produsen itu hanya mentok aspentilnya itu menggunakan V5 atau V6. Karena dikarenakan ya lubang transfer angin itu nggak bisa diperbesar juga gitu. Lubang transfer angin itu, Pak Sobat, minimal lah maksimal kalau menurut saya itu lubangnya sekitar 3,5 mili, jangan sampai 4 mili. 4 mili pun itu sudah mentok sih, karena mimis itu besarnya adalah 4,5 mili. Ada yang 4,3 loh. Jadi domnya bagian depan itu bisa nyangkut ke lubang kalau umpamanya terlalu besar. Loh, kalau seperti itu Bang, karena saya ngalami bos, makanya kemudian kemarin itu sempat kemudian di laman diskusi juga ada, Bang gimana caranya Bang? Wis lah, jangan jadi korbannya kedua. Cukup saya saja yang mengalami korban ketika lubang itu diperbesar menjadi 5 mili. Tapi bukan kasus saya yang melakukan ya. Saya itu dikasih senapan oleh teman karena mimisnya selalu macet di chamber gitu. Kemudian saya kata adik, kenapa kok mimis ini selalu macet di chamber? Ketika mimis itu dimasukkan disodok menggunakan grendel itu macet. Loh, dilihat apakah larasnya yang nggak lurus dengan chambernya? Enggak juga, larasnya sudah lurus dengan chamber. Berarti nggak macet di laras ini. Apa ini dicoba terus. Akhirnya saya curiga. Sepertinya ini lubang transfer anginnya yang diperbesar. Sehingga ujung pada mimis itu kemudian nyangkut di lubangnya. Gitu. Kemudian saya tanya ke pemiliknya. Karena memang senapannya itu adalah sub AC spesial. Yang nggak mungkin saya lihat secara langsung chambernya gitu, karena chambernya itu memang di patri kan. Kemudian saya tanya ke orangnya, ini transfer anginnya pernah dibor ya? Iya, biar nanti transfer anginnya lebih besar. Bornya pakai berapa ya? Pakai 5 mili katanya. Wih, 5 mili, 5 mili. Oh, biar seperti hanya V5, jadi aspentilnya menggunakan 5 mm, kemudian lubang transfer anginnya menggunakan 5 mm. Akhirnya saya apa? Ya mungkin kalau umpamanya Anda lihat ya bahwa saya punya sub AC itu yang sering dioprak-oprak sebagai tutorial kadang-kadang itu memang nggak bisa digunakan. Normal semuanya, tapi pada chambernya itu kemudian nggak bisa digunakan dikarenakan ketika dimasukkan mimis selalu macet di sana mimisnya. Untuk dirubah chambernya kayaknya agak sedikit mahal ya. Lebih 100.000. Apalagi koleksi saya kan banyak ya. Ya akhirnya saya gantung saja gitu. Kalau umpamanya pada suatu ketika saya pengen menggunakannya harus ganti chamber. Karena untuk menutupnya sulit. Mau tutup pakai apa yuk? Menggunakan lem besi. Karena tekanan angin yang besar, 700 PSI saja lem besi itu bisa ngikut gitu. Jadi itu ditutup itu nggak bisa, kecuali ditutup menggunakan lasan lagi. Kalau umpamanya bisa dilas ya las lagi, kemudian kita lubangi lagi menggunakan besaran sekitar 3 ataupun 3,5 mili saja pada lubang transfer angin. Itulah kasus yang saya alami pribadi ini, bukan hanya asumsi. Kalau umpamanya lubang transfer angin itu diperbesar, lebih besar daripada besaran mimis, maka mimisnya bisa macet di lubang transfer angin. Gitu. Jadi kalau menurut saya sahabat ya, aspentil dengan 8 mili, kemudian lubang transfer anginnya hanya 3 mili, maka efeknya nggak terlalu besar. Memang ada sih, ngaruhnya ada sedikit, tapi nggak terlalu besar ngaruhnya gitu. Karena di ujung jalur angin itu masih kecil juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih ukuran 5 mili itu seperti V5 itu sudah cukup sih. Atau pada tabung untuk OD25 seperti halnya Sapasi dan sebagainya itu seperti Jawara Tiger dan sebagainya, OD25 itu
yang menggunakan aspentil memang sudah 5 mm, transfer anginnya masih tetap kecil, nggak bisa dibesarkan. Kalau pamannya dibesarkan, ya kasusnya sama, nyemplung memesnya gitu. Kecuali kamu menggunakan sebagai pasar ataupun memesnya itu besar, 5,5 pamannya, ataupun sampai berapa mili lah ya, diameter lingkarannya ya, bukan panjangnya. Kalau panjangnya sih bebas, diameter lingkarannya gitu. Jadi seperti itu sahabat ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Entah kalau umpamanya ada pendapat yang berbeda dari saya, mungkin bisa letakkan di kolom komentar biar kita bisa mengetahui ataupun bisa diskusi bersama tentang aspentil diperbesar menjadi 8 mm. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.